Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Maulana dengan NIM 10-22208, Prodi Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Ma'rifatul Insan yang saya ketahui. Ma'rifatul Insan yaitu mengenali diri ataupun suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ma'rifatul Insan juga digolongkan dengan beberapa golongan, ya ada 3, yaitu definisi manusia, ke-1 hakikat manusia, kedua potensi manusia, ketiga. Pertama yaitu definisi manusia. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari tanah yang hina, namun Allah memberikan potensi kepada manusia, yakni hati, akal, dan jasad. Hal itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Hati atau al-qalbu untuk membentuk kemauan atau keputusan bersumber dari keyakinan, sehingga manusia memiliki kehendaknya. Seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tekun menjalankan ibadah sehingga akan meningkatkan rohani manusia melalui beberapa peningkatan dalam proses, yaitu terbukanya mata hati, nur qalbu memancar menerangi akalnya. Terus definisi akal yaitu mampu membentuk pengetahuan akal untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah. Diberikannya akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan keistimewaan manusia dibanding makhluk lain, seperti binatang memiliki otak tapi tidak bisa berpikir. Dengan akal manusia mendapatkan ilmu. Terus jasad atau tubuh inilah kita bisa beramal dengan kehendak kita. Kita juga harus patuh bersyukur karena kita diberi jasad yang sempurna. Tapi bagi yang cacat pun juga mesti bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Adil akan memberi keistimewaan buat yang cacat. Yang kedua yaitu hakikat manusia atau tarbiyah ma'rifatul, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki berbagai potensi serta sifat untuk tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan. Berikut aspek-aspek hakikat manusia, yaitu makhluk dimuliakan, makhluk beragama, makhluk sosial. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Dimuliakan, manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manusia kemampuan untuk berpikir dan berkehendak sendiri. Dengan kemampuan berpikir dan kehendak sendiri inilah manusia bisa menjadi lebih baik dari malaikat atau mungkin sebaliknya. Makhluk beragama, menurut pandangan Islam, adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki unsur dan daya materi, yang memiliki jiwa dengan ciri-ciri berpikir, berakal, dan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan dengan memiliki akhlak, menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Makhluk sosial,
Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Terus yang ketiga, yaitu potensi manusia. Suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Adapun keajaiban potensi manusia yaitu potensi penglihatan. Semua organ penglihatan termasuk mata binatang dan mata manusia merupakan contoh yang sangat menonjol. Perihal rancangan yang sempurna, organ penglihatan ini amat rumit sampai mengungguli peralatan tercanggih di dunia ini. Terus, potensi pendengaran. Potensi pendengaran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Daun telinga dirancang Allah untuk menghimpun dan memusatkan suara ke dalam pendengaran. Terus, potensi hati. Potensi hati itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani, spiritual, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.